Cek, cek, cek. Shalom, selamat malam, Pastor, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Malam ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengikuti misa arwah dalam memperingati 1 tahun meninggalnya almarhum Bapak Jeffrey Manoy. Hal ini kita lakukan sebagai bentuk kasih dan kesatuan hati kita dengan almarhum, dan misa ini akan dipimpin langsung oleh Pastor Wilhelmus Tolak. Mari kita awali perayaan misa kita dengan satu pujian. Kita bangkit berdiri. Kita bawa seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita mengangkat satu pujian lagi sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan di dalam setiap penyertaan Tuhan.
selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, khususnya seluruh keluarga dan sahabat-sahabat dari orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, yang dengan hormat saya sebut namanya, almarhum Bapak Jeffrey Manoy, yang pada hari ini 1 tahun telah mendahului kita menghadap Tuhan. Bersama dengan keluarga, khususnya bersama dengan Ibu Elizabeth Budi dan anak-anak Gina Marcelina Manoy dan suaminya Budi Hartanto, Jeremia Manoy dan Naya Maria Manoy. Kita berkumpul bersama-sama dalam iman dan dalam kasih untuk mengenang almarhum Bapak Jeffrey Manoy. Dengan peringatan ini, kita bersama-sama datang mengungkapkan iman kita kepada Allah, bahwa kematian sesungguhnya tidaklah memisahkan kita secara total dengan orang yang kita kasihi, dengan Bapak Jeffrey Manoy. Karena dalam iman kita kepada Kristus, kita percaya lewat kematian hidup hanyalah diubah. Karena itu saudara-saudara, lewat peringatan ini, mari kita mengenang segala kebaikan almarhum. Atau yang kalau boleh saya katakan, mengenang segala keindahan hidup yang boleh kita alami bersama-sama, yang boleh kita jalani bersama-sama dengan almarhum
selama dia hidup di tengah-tengah kita. Dan dengan itu kita akhirnya dapat bersyukur kepada Allah bahwa Allah melalui hamba-Nya yang sudah berpulang memperlihatkan kepada kita segala kebaikan-kebaikannya. Saudara-saudara, baiklah, mari pada awal misa peringatan ini kita hening sejenak dan mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita, khususnya hamba-Nya yang sudah berpulang, Bapak Jeffrey Manoy, ke dalam hidup yang kekal. Kita naikkan satu pujian tobat kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, pada malam ini kami datang berkumpul bersama-sama di Gereja Katedral Makassar bersama dengan Ibu Elizabeth Budi sekeluarga untuk kembali mengenang di tengah-tengah kami saudara kami almarhum Bapak Jeffrey Manoy yang telah 1 tahun mendahului kami menghadap Dikau lewat peristiwa kematian. Lewat peringatan ini, ya Allah, kami ingin mengenang kembali segala kebaikan almarhum.
segala keindahan-keindahan hidup yang boleh kami alami dan jalani bersama-sama. Entah di dalam keluarga, dalam berbagai komunitas-komunitas, khususnya dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan yang kami jalani bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, semoga firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan dalam perayaan ini kiranya dapat semakin menguatkan iman dan keyakinan kami bahwa melalui Yesus Kristus Putra-Mu kami dapat menemukan makna kehidupan termasuk kematian, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk dan kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 49. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain dari daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu, tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah,
demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menanggapi firman Tuhan, kita naikkan satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, khususnya Ibu Else bersama dengan anak-anak. Seperti yang saya katakan dalam kata pembukaan tadi, kita berkumpul bersama-sama pada malam ini untuk mengenang dan mengapresiasi kebersamaan kita dengan almarhum Bapak Jeffrey Martin. Oleh karena itu pada awal homili saya ingin bercerita terlebih dahulu kebersamaan saya dengan Pak Jeffrey. Saya mulai mengenal Pak Jeffrey pada tahun 2006. Ketika pihak cagar budaya tidak menyetujui permohonan pihak keuskupan untuk mengembangkan gereja katedral, menolak gambar yang diajukan ke cagar budaya. Sesudah itu saya masih ingat betul Pak Jeffrey datang bersama dengan Pak Julius. Diantar Pak Julius ke katedral dan kami akhirnya bertemu dan mulai berpikir bersama bagaimana langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengembangkan gereja katedral ini yang harus disadari bahwa pada mulanya gereja ini dibuat bukan sebuah gereja katedral, tapi tidak lebih sebagai sebuah kapel. Gereja kecil ya, yang ini ya, ukurannya ya lebarnya 10 dan panjangnya mungkin 24 waktu itu ya. Ya, saudara-saudara pasti Ibu Else tahu itu ya, bagaimana Pak Jeffrey ya mencoba membuat gambar sebagai seorang arsitek ya. Dan singkat kata, setelah beberapa gambar yang dimunculkan dan dibahas bersama sambil kami terus bernegosiasi dengan pihak budaya, akhirnya sekitar bulan Oktober tahun 2018 mulai muncul titik-titik terang. Titik-titik terang dalam diskusi dengan pihak cagar budaya sampai pada suatu kesepahaman bahwa Gereja Katedral Makassar bukanlah sebuah museum, melainkan sebuah bangunan hidup. Bangunan yang tetap dipakai sejak didirikan. Nah, itu bangunan ini sudah sepatutnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan tuntutan zaman. Dan akhirnya Pak Jeffrey bekerja keras ya menyiapkan gambar yang tentu saja melalui proses diskusi akhirnya gambar yang dibuat Pak Jeffrey diterima dan disetujui pihak cagar budaya dalam tanda petik sebagai gambar pradesain untuk pengembangan gereja katedral. Ya.
Saya masih ingat gambarnya Pak Jeffrey, ya. Dia mencoba membuat gambar yang waktu itu saya katakan, apakah pihak cagar budaya akan menyetujui atau tidak? Dan ternyata kesepakatan kami dengan pihak cagar budaya tidak jauh berbeda dari potongan gambar yang disiapkan Pak Jeffrey, sehingga akhirnya keluarlah rekomendasi berdasarkan gambar yang ditandatangani Bapak Uskup untuk boleh mengembangkan gereja katedral. Dan sesudah itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami segera mengurus IMB, dan IMB pun segera dikeluarkan. Itulah kenangan yang saya tidak bisa lupa sebagai pastor paroki katedral bersama dengan Pak Jeffrey. Mencoba membuat gambar yang mengakomodir segala pendapat-pendapat baik dari tengah-tengah umat, dari masyarakat, dan dari undang-undang cagar budaya. Saudara-saudara, kita berkumpul bersama-sama pada malam ini mengenang 1 tahun kepergian Pak Jeffrey dari tengah-tengah kita. Dan kita mengenang sebagai orang beriman, sebagai orang yang mengenal Kristus. Dan karena itu kita perlu memaknai peringatan ini dalam iman kita kepada Yesus. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus yang bangkit, tentu Yesus yang pada mulanya wafat, mati, dan dikuburkan. Yesus dalam bacaan Injil tadi mengatakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau kita renungkan baik-baik apa yang dikatakan Yesus, kiranya kita dapat sampai pada suatu pemahaman bahwa kematian itu penting dimaknai secara positif. Secara positif. Jadi kematian tidak boleh hanya dilihat secara dalam tanda petik negatif, yang menyedihkan, atau yang membuat kita kehilangan. Yesus sebetulnya sedang menjelaskan tentang dirinya, bahwa kematian harus dijalani, harus dilewati, dan justru melalui kematian itulah hidup kita menjadi semakin berbuah, semakin bermakna. Dengan kata lain, jika kematian itu datang kepada kita, maka kita hendaknya menempatkan kematian dalam perspektif iman kita kepada Yesus.
dan perspektif dalam rangka hidup secara baru. Dan disinilah kita melihat hidup yang kita temukan dalam Yesus bukan hidup yang berakhir dengan kematian, dengan kesedihan, dengan dalam tanda petik kehilangan, tetapi justru melalui kematian kita pergi untuk menemukan hidup yang sejati, hidup yang disediakan Tuhan bagi orang yang beriman. Dan itulah yang dijelaskan Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Kalau kita dengarkan baik-baik ya. Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan. Apakah sebetulnya dimaksud dengan kebangkitan? Bagaimana kita sebaiknya memahami tentang kebangkitan? Kalau baca 1 Korintus pasal 15, kita akan menemukan di sana 3 pembahasan Rasul Paulus tentang kebangkitan. Yang pertama kebangkitan Kristus. Yang kedua kebangkitan kita. Kebangkitan manusia. Dan yang terakhir kebangkitan tubuh. Ya. Dalam syahadat biasa dikatakan, aku percaya akan kebangkitan badan. Apa artinya kebangkitan badan? Ya. Rasul Paulus mengatakan, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Rasul Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa pada saat terjadi kematian, ya, secara kasat mata tubuh kita ini, tubuh jasmania, tubuh duniawi akan kembali menyatu dengan tanah. Ya. Apakah prosesnya dipercepat melalui kremasi, ya, atau melalui proses alami, bahwa kalau kita masuk ke dalam tanah sesuai dengan hukum alam, kita akan kembali menyatu dengan tanah. Nah, lalu kalau demikian, bagaimana kita dapat memahami tentang kebangkitan? Apakah kalau terjadi saat kebangkitan kita akan kembali hidup seperti ketika kita mati? Ya. Kalau seperti itu lebih baik mati muda. Kalau kita bangkit seperti ketika kita mati, ya, lebih baik mati muda. Karena kalau kita mati pada saat kita sudah pikun, ya, kita bangkit seperti ketika kita mati, maka kita akan pikun untuk selama-lamanya. Ya tak? Tapi kalau kita mati muda, masih sehat, ketika kita bangkit, ya kita akan muda terus-menerus. Tetapi ternyata tidaklah seperti itu. Bahwa ketika kita mati, maka tubuh jasmani kita, tubuh duniawi kita kembali menyatu dengan alam. Lalu Tuhan akan memberikan tubuh yang baru.
tubuh surgawi, tubuh rohani. Dan itu hanya bisa dipahami dalam iman, bahwa hidup tidak berakhir dengan liang kubur sebagaimana Kristus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena waktu membatasi kita, saya ingin mengajak kita untuk belajar saja pada hal yang sederhana, bahwa betapa indah kehidupan ini sebagaimana dimimpikan oleh para arsitek kalau membangun sebuah rumah, ya Ibu Elsa, ya, sebagaimana dimimpikan Pak Jeffrey ketika dia membuat gambar, ya, bahwa hidup orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya sungguh-sungguh mengagumkan. Maka mari kita lihat saja kupu-kupu, ya, kupu-kupu. Ya, Bantimurung terkenal karena kupu-kupunya, ya. Kupu-kupu itu kan tercipta dari ulat. Ya, siapa yang mau dekat-dekat kalau ada ulat pasti kita menghindar. Ulat menjijikkan. Tapi kalau ulat mati, dia akan berubah menjadi makhluk hidup yang sangat mengagumkan. Itulah kupu-kupu. Dan itulah yang membuat Bantimurung terkenal. Itu ulat. Apalagi kita manusia. Apalagi kita manusia. Nah, maka saudara-saudara, mari kita menyadari bahwa kita sedang menjalani hidup ini, kita sedang menginginkan agar hidup ini penuh dengan keindahan. Dan segala yang ada di dunia ini, tubuh kita, wajah kita bagaimanapun dipermak, ya, rambut bagaimanapun diwarnai, semua tidak bisa luput dari hukum Allah. Hukum Allah. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, ya, hidup begitu indah dan mengagumkan. Karena melalui peristiwa kematian kita meninggalkan dunia ini, kita tinggalkan segala yang kita lihat dengan kasat mata, lalu kita pergi untuk mendapatkan hidup yang baru sebagaimana kita imani di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena waktu membatasi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh mengenal seorang pribadi, Bapak Jeffrey Manoy, sebagai bapak keluarga, ya, untuk anak-anaknya, sebagai suami untuk Ibu Elsa, sebagai sesama umat beriman, dan saya secara pribadi, ya, sebagai pastor yang pernah bersama dengan Pak Jeffrey. Ya, hidupnya tidak pernah dibayangkannya bahwa hidupnya, cerita tentang Pak Jeffrey, Bu Elsa, ya, mungkin tidak pernah dibayangkan bahwa akan berakhir seperti ini di katedral, ya. Tidak pernah direncanakan dan tidak pernah dibayangkan, ya. Dan namanya Pak Jeffrey tentu tidak bisa dilepaskan dari pengembangan gereja katedral. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita lanjutkan perayaan kita berdoa, semoga kita pun dapat melakukan sesuatu untuk membuat hidup kita menjadi indah, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa umat. Saudara-saudara, marilah kita berdoa supaya dalam segala peristiwa hidup kita percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan orang mati. Untuk saudara kita yang terkasih, Bapak Jeffrey Manoy, karena pembaptisan ia telah menjadi anak Allah. Semoga ia pada akhirnya diperkenankan masuk ke rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, saudara kita Bapak Jeffrey Manoy diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Tuhan membalas segala kebaikannya dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepadanya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga kepercayaan kita tidak goncang karena mengalami cobaan-cobaan dalam hidup ini, khususnya cobaan kematian, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga kita sekalian yang telah ditinggalkan oleh Bapak Jeffrey Manoy kelak boleh bertemu kembali dalam kebahagiaan abadi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk seluruh umat Allah, semoga semua orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, khususnya kepada Kristus, senantiasa memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan sikap cinta dan semangat berkurban. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita berdoa untuk Ibu Elizabeth Budi. Semoga ia selalu sehat-sehat dan selalu dapat mendampingi seluruh anak-anak cucunya untuk meraih masa depan yang cerah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita berdoa untuk anak-anak almarhum Bapak Jeffrey Manoy. Gina Marcelina Manoy bersama suaminya Budi Hartanto, Jeremia Manoy, Naya Maria Manoy, dan cucu Skala Musa Hartanto. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah senantiasa putra-putri almarhum Bapak Jeffrey Manoy, baik yang sudah berkeluarga maupun yang sedang meniti masa depan mereka. Semoga semua keilmuan yang mereka boleh miliki ya Tuhan, pendidikan yang mereka jalani selama ini, dapat mengantar dan menolong mereka ya Tuhan, untuk meraih dan mendapatkan pekerjaan yang mendatangkan kesejahteraan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa pula ya Tuhan untuk saudara-saudara Bapak Jeffrey Manoy, untuk Bapak Johan Manoy, untuk Susan Manoy bersama Roy Sengke. Tuhan berkati mereka pula agar selalu sehat-sehat dan dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Mari saudara-saudara kita hening sejenak. Kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan, kuatkanlah kami dalam perjuangan hidup ini, dan terimalah kami dalam sukacita, dalam harapan akan hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Mengiringi persembahan kita naikkan satu pujian ke bawah korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenang dan mendoakan saudara kami, almarhum Bapak Jeffrey Manoy. Semoga ia boleh berbahagia dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi,
kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Berkat yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh bersegala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Jika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agungkanlah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Jeffrey Manoy, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberi salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada satupun orang yang mati untuk dirinya sendiri. Ketika kita hidup untuk Tuhan, dan ketika kita mati untuk Tuhan, karena kita adalah milik Kristus. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Maka saya akan
ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Marilah berdoa. Kami kembali datang bersyukur kepadamu ya Allah, karena pada malam ini kami telah Kau perkenankan boleh kembali mengenang almarhum saudara kami, Bapak Jeffrey Manoy, lewat perayaan Ekaristi, perayaan yang tidak hanya mempertemukan dan mempersatukan kami yang masih hidup, tetapi juga dengan mereka yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kami menghadap Dikau, khususnya dengan saudara kami Bapak Jeffrey Manoy. Semoga dengan peringatan ini ya Tuhan, kami kembali tidak hanya mengenang segala kebaikannya, segala keindahan-keindahan hidup yang terukir lewat kebersamaan kami, tetapi kami juga dapat meneruskan segala kebaikannya lewat pelayanan dan pengabdian kami, lewat tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Bapa yang Maha Baik, semoga seluruh peringatan ini semakin membuat saudara kami, Bapak Jeffrey Manoy, boleh semakin menikmati kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita tutup, apakah ada penyampaian atau informasi? Sebagai pengumuman, kita akan sama-sama saksikan satu video bagian LCD, minta tolong untuk ditampilkan.
kebaikannya kepadaku, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih kepada Bapak Pastor Willem yang telah membawakan misa pada hari ini. Terima kasih juga kepada anggota PD El Shaddai, anggota JSM, dan semua sahabat, saudara yang berkenan menghadiri misa peringatan 1 tahun dari almarhum suami saya, Bapak Jeffrey Manoy. Seperti yang dikatakan bahwa Pastor Willem bahwa Tuhan telah memperkenankan beliau untuk ikut serta menjadi bagian dari suatu pekerjaan yang dititipkan oleh Tuhan. Dan mari kita semua akan melanjutkan pekerjaan yang diperkenankan Tuhan supaya menjadi berguna bagi lingkungan dan bagi sesama. Atas nama keluarga Jeffrey Manoy, saya sebagai istrinya mengucapkan terima kasih yang berlimpah atas kerjasama, atas pekerjaan, relasi, dan untuk itu dengan hati yang tulus saya mohon maaf bila terjadi kesalahan atau kehilafan yang telah diperbuat oleh Bapak Jeffrey Manoy. Terima kasih atas semuanya, semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Sebagai pengumuman penutup, setelah berkat penutup diharapkan saudara-saudari sekalian untuk tetap tinggal, kita akan sama-sama berfoto bersama keluarga. Terima kasih. Iya, sebelum kita tutup dengan mohon berkat Tuhan, kita sedikit dibatasi oleh waktu karena sesudah ini kelompok PD Karismatik Paroki Katedral akan mengadakan kegiatan rutin. Ya, jadi kita ngatur waktu, ya mungkin keluarga boleh foto, sesudah itu kita bisa meninggalkan gereja agar PD Karismatik Katedral boleh menggunakan gereja. Baik, mari kita berdiri, kita akhiri perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga saudara-saudara sekalian, seluruh keluarga almarhum Bapak Jeffrey Manoy, baik yang ada di Makassar dan dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi,
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Peran Ekaristi dalam rangka memperingati 1 tahun meninggalnya saudara kita Bapak Jeffrey Manoy sudah selesai. Syukur pada Allah. Lagu penutup, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Selanjutnya kepada paroki Gotong-Gotong. Dipersilahkan. Selanjutnya dipersilakan PD El Shaddai. Oh, Gotong-Gotong katanya dulu, Gotong-Gotong. Silahkan, bisa di... Setelah paroki Gotong-Gotong, PD El Shaddai. Dipersilahkan PD El Shaddai. Silahkan PD El Shaddai. Selanjutnya bersiap-siap Pemkri. Oh, dari PMKRI.
Selanjutnya JSM dan petugas misa serta teman-temannya Naya.
Tes 1. Merah. Merah 1 tes mic 1. Belum. Tes mic. Tak ada suara, ada gambar. Tes 1. Tes mic. Tes mic 1. Tes mic 1. Tes mic. Tes mic 1 2 3 3 2 1 dicoba cek 1 2 3. Tes mic. Tes mic ping tes mic ping 1 2 3 1 2 3 ping ya tes mic oke. Tes mic 1 2 1. Mantap. Tes mic 1 2. Ungu. Tes mic. Dicoba. Ya. Terima kasih.